Bapak Ibu, Shalom. Kali ini kita mau melihat laporan dari Moses, yaitu laporan neraca saldo. Ada neraca saldo biasa, ini biasanya untuk 1 bulan periodenya, meskipun bisa 2-3 bulan, tapi direkomendasikan untuk 1 bulan, khususnya untuk melakukan pemeriksaan jika dirasa perlu oleh user. Kemudian ada juga neraca saldo komparasi, ya, neraca saldo komparasi. Nah, perbandingan ini biasanya lebih dari sebulan, bisa 1 bulan, bisa sebulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan ini bisa maksimum 12 bulan atau setahun. Nah, namun sebelumnya ya kita batasi dulu dari 1 April 2022. Nah, kebetulan ini transaksi yang sudah di-entry itu sampai Januari 2023. Ya. Sementara Februari dan Maret itu belum dijalani. Dan jadi yang baru ter-entry itu hanya sampai Januari. Maka kita kasih batasan itu sampai 31 Januari 2023, oke? Ya, bukan neraca saldo biasa, tapi neraca saldo komparasi. Klik. Ya, dia sedikit lebih lama karena range waktunya sampai setahun. Nah, sudah keluar. Oke. Nah, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 model neraca saldo yang diperbandingkan. 5 model, di mana setiap model itu terdiri dari 2 karena lebih dari 6 bulan. Nah, ini dia yang pertama. Ya, di sini ada pemisahan komponen neraca dan komponen surplus defisit. Ini April sampai September, kemudian yang berikutnya itu dia tentu Oktober sampai Januari. Sementara Februari Maret belum dijalani. Kemudian ada model yang seperti ini. Nah, kalau ini tadi dia hanya neraca, surplus defisit dipisah. Sedangkan kalau model ini ya diperluas lagi informasinya. Ya, kas besar, kas konservasi ini dikelompokkan karena menginduk ke kas totalnya ini. Ya, ini April, Mei dan seterusnya sampai September, 6 bulan pertama. Kemudian yang berikutnya di sini lanjutan sampai Januari. Intinya sama, hanya saja di sini induk-induknya saja yang ditampilkan. Ya, ini 19.952 ini berasal dari sini tadi ya. Nilainya sama. Jadi hanya induknya saja tanpa ada anak-anaknya yang ditampilkan. Ini dia. Ya, ini 6 bulan pertama. Jadi kalau kita minta hanya 5 bulan, maka dia 5 bulan. Tapi kalau dia setahun ya tentu di sini hanya ada 6 bulan, berarti harus ada 2 report gitu ya. 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Nah, ini dia. Ini model yang ini. Nah, bisa juga model yang seperti ini. Tinggal Anda memilih mana yang terbaik ya, menurut Anda atau kebutuhan Anda semua. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini juga hanya headernya saja. Ya. Hanya headernya saja. Oke, ini dia. Dan yang terakhir itu model yang ini. Nah, kalau model yang ini, header dan detail anak-anaknya itu muncul semua. Ya, muncul semua. Jadi, ini ada H1, maksudnya dia kelompok header di level 1, yaitu tentu menggabungkan semua header yang ada di bawah level 1, yaitu H2. Jadi dikelompokkan semua, dan H2 ini dalam hal ini adalah rincian
ada detailnya di sini. Ini 6 bulan pertama, ini 6 bulan kedua. Tergantung Anda butuh yang mana, dipersilahkan untuk menggunakannya. Ya, dan ini sama juga yang dengan yang lain, ini bisa diekspor, ya, diekspor ke Excel bisa. Hanya saja kalau ke Excel ini tidak rapi. Jadi bagaimana supaya bisa ke Excel? Kita bisa ekspor dulu ke Word. Ya, kita ambil contoh ya. Ekspor ke Word, langsung di sini centang open the destination file after export operation complete. Lalu kita kasih OK. Ya, ini dia. Nah, dari sini baru Anda bisa ya copy, Ctrl C, di select seluruhnya, lalu pilih Excel, Ctrl V. Jadi ini bisa lebih rapi ketimbang kalau dari akses itu tembak langsung ke Excel, berantakan. Ya memang aplikasi mempunyai keterbatasan tertentu. Tapi kita punya aplikasi meskipun ada keterbatasan, masih bisa diatasi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas eksternal. Ya, ini sudah ada. Tinggal Anda edit saja, Anda rapikan saja mana yang terbaik menurut Anda. Ya. Jadi dari akses, Anda ekspor dulu ke Word, dari Word baru kopikan ke Excel. Tinggal memberikan sentuhan akhir saja. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Shalom.